Pada hari ini, Jumat 30 April 2021, saya Ilona Kristiani Alvena dengan NIM H071990 akan menjelaskan tentang layu fusarium yang terjadi pada pisang di lahan daerah Sudan RT 2 RW 2 Kelurahan Tranan Polokarto Sukoharjo. Tanaman pisang yang banyak rusak oleh penyakit antara lain kultivar Ambon, Barangan, Cavendish, dan Kepok. Efusi merupakan patogen tular tanah yang dapat bertahan hidup di dalam tanah membentuk Chlamydospora. Patogen ini merupakan salah satu patogen penting pada pisang yang sangat berbahaya di dunia termasuk Indonesia karena dapat menghancurkan perkebunan pisang. Efusi merupakan salah satu jamur tular tanah. Jamur ini menular melalui tanah atau bahan tanaman yang berasal dari tanaman sakit dan menginfeksi tanaman melalui luka pada akar yang dapat menyebabkan penyakit layu pada tanaman pisang. Saud hidup Fusarium oxysporum mengalami fase patogenesis dan saprogenesis. Pada fase patogenesis, jamur hidup sebagai parasit pada tanaman inang. Apabila tidak ada tanaman inang, patogen hidup di dalam tanah sebagai saprofit pada sisa tanaman dan masuk fase saprogenesis, yang dapat menjadi sumber inokulum untuk menimbulkan penyakit pada tanaman lain. Penyebaran propagul dapat terjadi melalui angin, air, tanah, serta tanah terinfeksi dan terbawa oleh alat pertanian dan manusia. Struktur tanah dan pH tanah merupakan faktor perkembangan penyakit layu fusarium. Penyakit ini menyebar dengan cepat pada tanah-tanah yang bertekstur ringan atau berpasir yang memiliki drainase jelek dan masam. Gejala yang ditimbulkan pada tanaman pisang yang terserang antara lain pada daun menjadi kuning kehijauan pada daun tua, dimulai dari pinggir daun, penguningan berlanjut ke daun yang lebih muda. Daun paling muda yang baru membuka adalah daun yang paling terakhir yang memperlihatkan gejala. Pada batang semu, pecah membujur beberapa sentimeter di atas tanah. Dapat juga terjadi pada tanaman muda atau anakan. Anakannya menjadi kerdil, daun menyempit, batang semu pecah dan mengembang ke atas, mirip serangan kerdil pisang. Lalu pada tangkai dan daun bagian dalam batang semu bila dipotong, akan ditemukan jaringan atau benang berupa garis berwarna coklat, hitam, atau ungu atau kekuningan. Mempulur biasanya tidak membusuk atau hitam. Pada bonggol, bila dipotong bagian tengah berwarna hitam, coklat, atau ungu. Untuk buahnya umumnya tidak sampai panen. Bila panen ukurannya menjadi kecil, layu dan matang sebelum waktunya. Untuk pada tampilan jantung pisangnya, awalnya normal, kemudian tumbuh kerdil dan layu. Bila dipotong tidak memperlihatkan perbedaan dengan jantung pisang yang sehat. Pada lahan yang saya kunjungi, keberadaan layu fusarium cukup rendah, yaitu kurang dari 10%. Untuk pengendaliannya, petani biasa menggunakan fungisida teradan, akan tetapi dikatakan bahwa pengeluaran untuk pengendalian lebih besar daripada kerugian akibatkan layu fusarium. Jadi petani jarang melakukan pengendalian kepada layu fusarium tersebut. Pengendalian untuk layu fusarium ada 5. Yang pertama, bercocok tanam, antara lain menanam bibit bebas penyakit, pemupukan dengan pupuk organik, sanitasi gulma, perbaikan drainase, hindari pelukaan saat pemeliharaan tanaman, dan batasi anakan maksimal 3. Yang kedua ada fisik mekanis, yaitu pembongkaran terhadap tanaman yang sakit kemudian dibakar, serta memotong jantung pisang dengan tangan tanpa alat. Yang ketiga genetik, yaitu menanam varietas tahan atau toleran seperti pisang emas, gancan, pelembang, ketip, warangan, udang, dan batu. Yang keempat, peraturan tidak membawa bibit dari daerah yang terserang penyakit ini. Yang kelima ada cara biologis, yaitu penggunaan agen antagonis berupa Trichoderma sp atau Glycladium sp dan Pseudomonas fluorescens. Sekian penjelasan saya tentang layu fusarium pada tanaman pisang.